Artis S ini lahirnya 29 Agustus ya. Ini Neptunya 3, simbol Tribuana, perempuan yang memegang 3 dunia. Sedangkan mantan suaminya, RO, ini lahirnya Perseteruan sengit antara Ruben Onsu dan Sarwendah pasca perceraian kini disorot tajam melalui analisis metafisika Jawa yang mengungkap adanya ketidakcocokan spiritual. Seorang netizen yang budiman dengan akun @nitaniseratdiri membedah data kelahiran keduanya dan memprediksi bahwa Sarwendah akan mengalami depresi serta kecemasan berlebih. Sifat Sarwendah yang dominan dan emosional dinilai memicu beban karma akibat menolak hak Ruben untuk bertanya rincian nafkah. Di sisi lain, Ruben yang memiliki kelemahan selalu butuh pengakuan. Akhirnya memilih menghentikan nafkah akibat kapok dituduh emosional oleh sang mantan istri. Sikap keras kepala Sarwendah yang tidak bisa meredam ego justru memicu perang batin nyata yang merusak ikatan keluarga mereka. Netizen yang berbakti tersebut menegaskan tidak ada pemenang dalam konflik ini karena Sarwendah dipastikan terpuruk memikul karma kesalahannya sendiri. Benarkah artis S, si mantan istri 200 juta, akan depresi dan kena karma? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seratdiri. Hari ini, satu suro ya, kita bicara soal salah satu jejak digital paling viral di jagat FYP saat ini. Ini kalau ditilik dari dunia kasat mata, ini cuma soal mantan suami yang masih bayar tagihan atau mantan istri yang dianggap sombong karena merasa tidak butuh duit senilai 200 juta. Dan dia bilang dia mampu untuk menghasilkan duit 200 juta ini sendiri. Tapi kita bukan cuma baca status WhatsApp atau apa yang viral di medsos ya. Tapi kita akan bahas dari perspektif yang berbeda, yaitu menggunakan ilmu Niteni Seratdiri. Oke, kita mulai ya. Artis S ini lahirnya 29 Agustus ya. Ini Neptunya 3, simbol Tribuana, perempuan yang memegang 3 dunia. Sedangkan mantan suaminya, RO, ini lahirnya 15 Agustus. Neptunya 13. Ini adalah Catur Sanjaya, lambang seorang suami yang ragu antara menguasai rumah atau dikuasai oleh egonya sendiri. Angka 3 dan 4 dalam Sabta Dharma itu nggak pernah hidup rukun. Mereka seperti Kresna dan Sengguni. Satu tahu jalan pulang, satu sibuk untuk berhitung. Nah, dalam serat Kakayon itu dikatakan, angka 3 utusan Dewi, angka 4 itu titipan raja. Mereka bisa rujuk kalau sama-sama tunduk pada takdir. Tapi takdir nggak pernah kalah dulu ya. Dia selalu kasih pilihan. Nah, ini yang akan kita bedah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Ini ada hal yang menarik ya. Ini kemungkinan besar artis S ini akan mengalami depresi ya. Dan saat ini dia mengalami anxiety disorder. Ini ada cemas berlebih ya. Dan ini bisa berakibat ke sulit tidur ya. Jadi insomnia. Bahkan lebih parah, ini bisa menimbulkan OCD, obsessive compulsive disorder. Nah, ini banyak denialnya. Dan ini ada kaitan dengan citra diri. Nah, ini yang bikin dia itu sangat terpuruk ya. Sehingga dia hilang semangat, hilang konsentrasi, dan ya tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, sekarang saya analisa dari mantan suaminya, artis R. Saya ngelihat, ini dia punya kelemahan ya. Dia nggak bisa hidup tanpa pengakuan. Nah, ini yang bikin dia pun overthinking. Kalau ngelihat dari auranya, artis R ini auranya ada aura coklat ya. Makanya dia menghentikan nafkah beberapa bulan ya. Karena dia ngerasa kapok ya. Karena setiap dia bertanya rincian pengeluaran, itu justru dituduh emosional. Padahal dalam Primer Jawa kuno, pemberi nafkah berhak bertanya. Ini adalah adat dasar dalam perceraian Jawa. Ada kode etik yang harus dijaga. Nah, tapi artis S ini dengan Neptu api nggak bisa menjawab dingin. Akhirnya muncullah kondisi yang sangat aneh ya. Dua orang ini sebenarnya saling ingin dekat ya dengan anak. Justru menjauhkan diri demi prinsip yang tidak terdengar oleh anak-anak.
Dan dalam serat chat ini disebut dengan apesing bebrayan. Sialnya sebuah ikatan keluarga yang retak tanpa kekerasan fisik, tapi menyisakan luka tembus ke alam goib. Nah, pertanyaannya, siapa yang menang dalam konflik ini? Ya, nggak ada. Setiap uang yang dikirim oleh mantan suaminya ini akan dicatat sebagai energi mumpung aku masih mampu. Setiap penolakan dari artis S ini akan dicatat oleh jiwa sebagai sakit yang tak boleh sembuh sebelum dia benar-benar meminta maaf. Nah, untuk kalian ketahui ya sebagai netizen ini sebagai alat ya, dalang sebenarnya adalah takdir yang memaksa keduanya untuk terus merekam, terus dihakimi, dan terus diingatkan bahwa mereka masih terikat satu sama lain melalui anak yang tidak berdosa. Nah, kenapa ini bisa viral? Karena publik merindukan cerita yang jujur. Publik tidak butuh akting bahagia pasca cerai. Mereka ini haus pada aroma perang batin yang nyata. Dan R serta S ini ngasih sesuatu yang sempurna untuk netizen. Sehingga netizen menjadi semakin penasaran. Nah, termasuk kalian. Pertanyaannya, benarkah artis S ini kena karma dan kena depresi? Jawabannya iya. Bagaimana ciri-cirinya? Silakan kalian perhatikan dari gesturnya, dari tatapan matanya, dan dari auranya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarwendah laporkan Ruben Onsu ke KPAI adukan terkait nafkah. Katanya nggak butuh. Apa sih itu 200 juta, Cong? Kok sekarang malah dilaporkan terkait soal nafkah? Gimana sih, Wendah? Emang itu yang di Gunung Kawi udah nggak bisa ngasih kekayaan? Udah nggak bisa ngasih kerjaan? Udah nggak bisa ngasih popularitas? Stok tumbalnya udah nggak ada apa? Syukurlah Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya. Walaupun di video terlihat waktunya cuma singkat, sama pertemuan mereka tuh agak canggung, tapi tetap aja gue seneng karena gimana pun mereka udah bertemu. Ya setidaknya baik Ruben, baik Sarwenda, sebagai orang tua mereka tuh berhasil menurunkan ego mereka. Di tengah isu-isu yang beredar, di tengah masalah yang beredar tentang rumah tangga mereka sendiri. Biar bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu. Suka nggak suka, kita sebagai anak harus suka dan terima. Tapi saran aja ya, sebaiknya nanti berikutnya kalau kalian mau bertemu, sebaiknya tuh 4 mata aja, atau keluarga intinya aja. Jadi nggak ada kamera, nggak ada orang lain gitu. Supaya baik anak-anaknya, baik kalian tuh nyaman untuk berbicara, dan kalau bisa selesaikan masalah kalian. Bener nggak warganet? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Ini gue bangun jam 5 ya, udah lihat Mamang Ruben udah lagi live aja. Semalam jam 12-an ya, gue baru tidur. Itu dia pun masih nge-live guys. Gila ya. Yang bikin gue motivasi, yang bikin gue senang itu pekerja kerasnya itu benar-benar luar biasa. Jadi makanya gue bilang kalau Ruben ini bisa sukses dan kaya itu wajar guys. Karena kelihatan dari cara kerjanya itu benar-benar luar biasa ya. Hanya buat 3 buah hatinya teman-teman. Dia berjuang ya. Saat ini dia lagi diterpa isu-isu yang benar-benar tuh bikin hatinya itu, wah kalau gua pribadi ya, gua rasanya remuk hati gua. Tapi dia tetap profesional, tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan juga profesional guys ya. Nah inilah yang perlu kita contohi dari Ruben Onsu yang satu ini teman-teman ya. Meskipun badai menerpa, tapi ketika kita selalu berserah, ketika kita selalu mengandalkan Allah, pasti ada jalan dan solusinya. Siapa yang setuju guys? Boleh kalian komen. Yang belum follow boleh di follow dulu biar tiap hari kalian mendapatkan info-info terupdate. Thank you guys, sehat-sehat buat kalian. Kaget aku Wenda, tiba-tiba kau ngelaporin beberapa akun ke Polres. Mantap itu Wenda. Kemana ini orang yang ngata-ngatain kemarin? Aku juga itu ngata-ngatain kemarin Wenda. Itu terbawa suasana aja Wenda. Siapa aja Wenda? Cobalah kasih tahu dulu.
Adek, siapa aja yang kau laporin Wenda? Aduh, udah beberapa hari ini kau hilang Wenda tiba-tiba. Kaget juga Wak Wenda. Oh, semoga terbaik lah ya Wenda ya. Semoga Wenda juga diberi ketabahan lah ya Wenda ya menghadapi netizen ini. Tapi banyak loh netizen Indonesia yang ngatain kau Wenda. Kayak mana ini Wenda? Yang mana satu mau kau laporin Wenda? Aduh, aku pun gak bisa ini Wenda bantu nampaknya. Bantu doa aja lah ya Wenda. Wenda, cobalah kasih tahu dulu Wenda sikit-sikit sama aku, siapa itu yang membuat nama baikmu buruk Wenda. Coba dulu kasih tahu Wenda. Kau sih, makanya jangan bilang cong-cong kemarin. Tuh makanya Wenda kalau lagi emosi lain kali jangan di sosmed Wenda. Akan rumit kan Wenda. Mau akun mana yang kau laporin nanti Wenda? Banyak ini loh. Satu Indonesia ngehujat soalnya kemarin. Aduh Wenda. Yang terbaik aja lah untukmu ya. Sebenarnya bukan mereka yang buat namamu buruk Wenda. Kau sendiri kemarin tuh Wenda yang buat namamu buruk. Tapi semoga cepat baik lah ya Wenda. Doa terbaik lah Wenda. Setiap dulu 500 Wenda.